Pancasila ada kaitannya sama Islam nggak sih? Yuk kita saksikan di Belajar Online. Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi Covid-19 yang belum mereda hingga saat ini. Sebelum kita mulai videonya teman-teman, bagi yang belum sholat, silakan sholat dulu karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di muka bumi. Kalau yang udah sholat, yuk kita belajar. Ya, Kisanak semua. Jadi kalau kita ngomongin Pancasila, ada nggak sih kaitannya sebenarnya sama Islam? Kok kayaknya nih akhir-akhir ini seringkali nih kayak ada gesekan-gesekan antara Islam dan Pancasila, yang berislam itu tidak Pancasila dan lain-lain gitu ya teman-teman. Sebenarnya Pancasila dan Islam itu seperti apa sih teman-teman? Yuk kita belajar sejarahnya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita belajar sejarah tentang Pancasila teman-teman, kita akan mulai dari penamaan istilah Pancasila itu sendiri ya teman-teman. Nah, penamaan Pancasila itu sendiri dicetuskan oleh Soekarno yang kemudian jadi presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Kok bisa tanggal 1 Juni teman-teman? Karena pada saat itu sedang berlangsung yang namanya sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Zonbi Chosakai, yang akan membahas tentang dasar negara Indonesia setelah nanti merdeka gitu, setelah nantinya merdeka gitu teman-teman. Nah, di sidang BPUPKI yang pertama ini teman-teman, ada 3 tokoh besar yang terlibat gitu, yaitu ada Supomo, ada Insinyur Soekarno, lalu ada Muhammad Yamin. Nah, di sini teman-teman masing-masing dari mereka mengusulkan 5 dasar negara teman-teman, 5 dasar negara. Dan kemudian belum diketuk palu nih yang mana yang akan fix, yang mana yang akan menjadi dasar negara. Namun kemudian mereka menetapkan namanya dahulu teman-teman. Jadi 3 konsep itu kemudian disimpan dan kemudian mereka bersepakat untuk dinamakan sebagai Pancasila, yaitu 1 Juni 1945 gitu ya teman-teman. Jadi penamaan Pancasila itu sendiri merupakan buah hasil dari sidang BPUPKI yang pertama, tapi isinya belum diketok palu yang mana yang akan menjadi dasar negara kita gitu ya teman-teman. Nah, barulah teman-teman di sidang BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan itu tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Di situ tokoh-tokoh BPUPKI ternyata teman-teman mengundang ulama juga teman-teman, mengundang ulama atau tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Siapa aja sih yang diundang? Yang diundang itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim yang mewakili Nahdlatul Ulama, lalu juga ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakkar itu yang mewakili organisasi Syarikat Islam, lalu ada Kiai Haji Agus Salim yang mewakili Muhammadiyah gitu ya teman-teman. Nah, jadi 3 ulama itu ternyata diundang di sidang BPUPKI yang kedua ini teman-teman, untuk kemudian memfiksasi yang mana sih kemudian yang akan dijadikan rumusan dasar negara kita gitu ya teman-teman. Nah, dengan proses itu ditetapkanlah pada 22 Juni 1945 teman-teman, yaitu yang namanya biasa teman-teman dengan kenal dengan istilah Piagam Jakarta gitu ya, atau bisa disebut juga dengan konsensus nasional, yang isinya mulai dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, lalu sila kedua sampai kelimanya sama dengan Pancasila pada saat ini. Nah, kenapa kemudian bisa berubah teman-teman? Padahal itu udah ketuk palu ya tanggal 22 Juni bahwasanya oh ini yang akan jadi dasar negara kita. Kenapa kemudian bisa berubah lagi? Nah, setelah BPUPKI menyelesaikan konsep ini, kemudian terciptalah yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 9 Agustus 1945 teman-teman. Nah, di situ diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di rapat itu teman-teman diundanglah perwakilan-perwakilan
dari berbagai daerah, mulai Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian para tokoh ini mengubah sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tanpa mengundang kiai, teman, tanpa keterlibatan ulama di sidang PPKI. Namun hasilnya tetap diserahkan, diberikan kepada ulama untuk ditinjau ulang gitu ya. Dan ternyata ulama tetap setuju karena di situ diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Esa di situ berarti satu, tunggal, tauhid, bertuhankan satu. Itu ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau dibilang Islam dan Pancasila ini berseberangan, tentu enggak ya. Dalam pembuatannya aja, perancangan aja ulama diundang gitu teman-teman. Gitu. Jadi nggak mungkin isinya itu bertentangan atau saling bergesekan antara Islam dan Pancasila. Jika ada yang bilang itu bergesekan, maka yaitu oknum itu sendiri yang mencoba menggesek-gesekkan, menentang-nentangkan antara Islam dan Pancasila. Oke, segitu ya teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Nanti akan ada slide penjelasannya yang lebih detail, yang lebih pelan tentang Pancasila sebagai sejarah dan dari bangsa dasar negara kita. Itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Yap, thank you semua. Semoga videonya bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan ilmu-ilmu sosiologi ke depannya. Oke semua, semoga sehat selalu. Bye Max Kisana.